Hai para pecinta anime, dimanapun kalian berada. Kali ini gue akan memberikan list anime terbaik di 2024 ini. List ini dibuat buat kalian yang bingung mau nonton anime terbaik apa aja di tahun 2024 ini. List ini dibuat dari hasil rapat paripurna dari para admin. Yeay! Di list pertama kami ada Girls Band Cry. Anime 3D yang bergenre musikal ini menceritakan Nina Iseri, seorang siswa 17 tahun yang merantau ke Tokyo untuk berkuliah dan mencari orang yang dia kagumi, yaitu si Momoka Kawaragi, seorang gitaris dari pecahan band Diamond Dust yang sekarang bermain solo tuh di taman-taman. Ya bisa dibilang sekarang jadi pengemis jalanan sih. Tapi memang Nina ini terinspirasi dari Momoka ini. Sehingga cerita setelah mereka akhirnya bertemu dengan Momoka, akhirnya mereka sepakat membuat band bernama Togenashi Togehari. Anime ini walaupun bergenre musikal tapi juga tidak menghilangkan dramanya. Drama di anime ini tuh berputar di masalah bandnya. Jadi kalian akan melihat bagaimana sih susahnya bermusik, apalagi dalam band. Ya seperti kalian harus ngejam, terus juga kalian bereksperimen di genre-genre baru dan mencoba membuat lagu baru dan latihan setiap minggu gitu-gitulah ya. Cocok banget buat kalian yang kalau suka anime bergenre musikal, drama, dan komedi. Apalagi kalian juga punya band gitu. Selanjutnya di list kami ada Kaiju No. 8. Anime shonen ini memiliki grafis yang cukup memukau. Bahkan Kaiju No. 8 ini opening dan endingnya menggunakan CGI dan artis yang membawakan lagunya adalah Youngblood dan One Republic. Anime ini menceritakan Kafka, bukan yang di HSR, tapi adalah seorang pengepul sisa-sisa kaiju yang telah dibantai oleh para pasukan pertahanan Jepang. Dulu Kafka ini pernah membuat janji dengan teman masa kecilnya, yaitu Mina Ashiro, bahwa mereka akan bersama melawan kaiju. Tapi pada akhirnya Mina menjadi ketua dari pasukan pertahanan Jepang dan Kafka ini hanya jadi pengepul saja. Dia ini menyerah menjadi pasukan pertahanan Jepang. Pada suatu hari dia bersama dengan rekan kerja barunya, yaitu Reno Ichikawa, diserang oleh kaiju saat bekerja membersihkan sisa-sisa perang melawan kaiju. Saat di rumah sakit, Kafka nampak diserang oleh monster yang lain gitu. Dan hasilnya dia malah jadi kaiju ke-8. Anime shonen ini lucu banget dengan sedikit bumbu drama ringan. Namun begitu, cerita di anime ini juga cukup menarik untuk diikutin. Cocok buat kalian yang lagi butuh hiburan yang gak terlalu dipakai mikir sih. Dan di list kami selanjutnya adalah anime yang gak boleh di skip. Haram hukumnya kalau anime ini di skip di tahun 2024 ini. Apalagi kalau bukan Dandadan. Anime horror, sci-fi, komedi, drama, dan masih banyak lagi ya genre-genre yang ada di dalam anime ini. Ini tuh secara garis besar adalah petualangan seorang cowok dan kelompoknya mencari biji. Tak ada biji kau nak jadi presiden. Bijinya yang hilang. Jadi anime ini menceritakan Ken Takakura, seorang bocah yang tergila-gila dengan alien, dan Momo Ayase, seorang yang percaya bahwa hantu ini ada gitu. Di awal cerita memang mereka ini saling berdebat gitu. Momo Ayase percaya, wow alien tuh nggak ada. Terus Ken Takakura percaya, malah hantu itu yang nggak ada. Akhirnya mereka ini sama-sama membuktikan. Jadi Ken Takakura pergi ke tempat yang ada hantunya, dan Momo ini pergi ke tempat yang ada aliennya. Dan yang gak ketuga adalah di plot twistnya sini, ternyata hantu dan alien ini bener-beneran ada cuy. Dan akhirnya Momo ini keculik cuy untuk dilakukan riset, dan Ken Takakura dirasuki dan bijinya diambil oleh Nenek Turbo. Mendengar bahwa ada cewek membutuhkan pertolongan, Nenek Turbo ini menteleport dirinya lewat HP-nya Ken Takakura tuh. Anjir, keren banget ya. Momo Ayase ini kaget cuy, karena mengetahui nama orang yang menurut dia ini nerd, menurut dia ini suka kultus. Ternyata namanya adalah kerusnya dia, yaitu Ken Takakura. Bagi yang nggak tahu, Ken Takakura ini adalah aktor Jepang yang emang ganteng banget sih cuy. Makanya gue nggak kaget kalau siapa Momo ini naksir namanya Ken Takakura. Karena hal itu akhirnya Momo memanggil Ken menjadi Okarut. Momo merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan bijinya Ken Takakura ini. Anime ini memang cukup unik dan berbeda dengan anime yang lain. Dan katanya sih ide awal autor ini membuat cerita ini berasal dari dia mabuk bersama asistennya. Terus
Asistennya ngomong, gimana kalau kita bikin anime yang menceritakan seorang cowok kehilangan bijinya? Lalu autornya menjawab, ide bagus. Anime ini sayang banget sih kalau kalian skip di tahun 2024 ini, apalagi tahun-tahun berikutnya ini bakalan jadi anime masterpiece di 2024. Di list kami selanjutnya ada Make ga Heroine ga Osugiru atau Make Ine. Anime romance yang berbeda dari anime romance biasanya. Biasanya kita ditunjukin anime romance yang memperlihatkan hero yang menang itu siapa aja. Tapi di sini kita diperlihatkan bagaimana sih POV dari hero yang kalah dan apa aja sih perjuangan mereka selanjutnya. Apa mereka masuk lobby? Ya mungkin sih. Anime ini bercerita tentang Kazuhiko no Kumizu, seorang yang tidak sengaja bertemu dengan salah satu heroin yang kalah bernama Yamada Anna di sebuah kafe. Bukan hanya Yamada Anna saja, melainkan ada dua heroin yang kalah dalam perkembangan story ini, yaitu si Lemon Yakishi dan Chika Komari. Di anime ini kita diberikan cerita bagaimana si heroin yang kalah ini berjuang untuk dia move on dari cowok yang dia sukai. Kayak gue banget gitu anjir. Dan bagaimana mereka bisa keluar dari rasa sakit hatinya setelah ditolak. Bahkan si MC ini berasal jadi NPC anjir gara-gara cerita di Make ini berfokus pada heroin-heroinnya. Dan si Nukumizu ini hanya menemani mereka saja. Anime ini cocok banget buat kalian yang bosan sama anime romance yang gitu-gitu aja. Yang ceritanya, wah heroin ini menang, heroin ini kalah, wah rambutnya gini, pasti kalah. Di list kami selanjutnya ada anime Kimai Sekatsu. Anime romance biasanya tidak satu keluarga. Tapi gimana kalau anime romance drama yang dimana isinya ini tentang kalian dengan adik tiri kalian? Sweet Home Alabama. Inilah dia Kimai Sekatsu. Anime yang menceritakan tentang Yuta Asamura yang bakal memiliki adik dan ibu baru. Dikarenakan ayah dari Yuta ini menikah lagi. Dan dengan kebetulannya adik baru Yuta ini yang bernama Aya Sesaki ini bersekolah di satu sekolah yang sama dengan Yuta. Dan di saat itu cerita anime romance ini dimulai. Anime romance ini menurut gue salah satu anime romance slow pacing terbaik di 2024 ini. Anime yang menceritakan percintaan tabu antara adik dan kakak. Mereka dibuat bingung apakah harus menerima percintaan ini atau berakhir menjadi kakak beradik saja yang harus memendam seluruh perasaan mereka ini. Mungkin gak semua orang bakal suka lah dengan anime slow pacing seperti ini, tapi menurut gue bener-bener nyaranin buat kalian tonton yang mau cari anime romance yang cukup complicated. Apalagi ini Sweet Home Alabama. Selanjutnya ada anime Jellyfish Can Swim in the Night. Anime drama yang judulnya agak aneh sih menurut gua, tapi ini dalam banget ceritanya. Menceritakan tentang Mahiru Kouzugui, seorang seniman muda yang menyerah setelah teman-teman sekelasnya di saat SD membuli dia karena mural ubur-uburnya yang berwarna-warni. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Mahiru bertemu dengan seorang fans yang tak ia duga, yaitu Kano Yamanouchi, seorang mantan idol di mana dia punya skandal di masa lalunya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun mulai akrab dan akhirnya mereka pun membuat sebuah grup band indie bernama Jelly. Anime ini menurut gue bisa dimasukkan di list anime terbaik dari 2024 ini karena cerita dari anime ini bisa membuat terlena dalam ceritanya. Cerita persahabatan yang menarik dan drama di mana si Kano sebagai mantan idol ini yang memiliki skandal dan ada kasus bersama manajernya, yaitu ibunya sendiri. Anime ini mungkin agak sedikit lagi batuk karena dramanya yang disajikan dan visualnya ini cukup bagus, jadi gue bisa masukin anime ini di list anime 2024 terbaik. Next ada Yubisakito Ren. Anime ini mengingatkan gue dengan A Silent Voice, tapi bedanya anime ini lebih condong ke romansnya. Bercerita tentang Yuki Itose, seorang tunarungu mahasiswa biasa, dan suatu hari dia bertemu dengan Itsuomi Nagi, seorang yang suka traveling ke berbagai negara untuk mempelajari bahasa dari suatu negara tersebut. Mungkin dia pernah ke Indonesia ya, jadi dia bisa bahasa Indonesia. Dan disitulah kehidupan dari Yuki Itose yang biasa saja menjadi lebih berarti. Anime romance ini sangat cocok buat kalian yang ingin menonton anime romance yang tidak terlalu condong ke drama yang berat. Banyak scene-scene di anime ini yang bisa bikin kalian senyum-senyum sendiri. Walau begitu, anime ini memiliki cerita yang sangat menarik untuk ditonton. Karena kita akan ditunjukkan bagaimana si Itsuomi ini menerima Yuki yang seorang tunarungu dan mulai mempelajari bahasa isyarat yang belum pernah ia pelajari sebelumnya.
agar dia bisa terus berkomunikasi dengan Yuki. Bukan hanya itu, anime ini tidak hanya berkutat pada Itsuomi dan Yuki saja. Anime ini juga memberikan cerita-cerita ke side karakternya. Jadi kalian gak akan hanya melihat cerita Yuki dan Itsuomi itu saja. Di list kami selanjutnya ada Aonohaku. Anime sports memang banyak, anime romance juga memang banyak. Tapi emang ada anime romance sports bagus ini, sepik ini, segot ini? Ya tentu saja jawabannya Aonohaku. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Taiki Inomata yang menyukai kakak kelasnya yang bernama Chinatsu Kano, yang merupakan pemain basket di SMA Aimi. Mereka sering bertemu di gedung olahraga Aimi. Dan plot twist dari anime ini, orang tua dari Chinatsu Kano harus keluar negeri. Jadi Chinatsu ini dititipkan ke keluarganya Inomata karena ibu dari mereka merupakan teman di SMA Aimi. Gak usah gue bilang lagi lah kenapa anime ini bagus. Dari animasi yang memanjakan mata, terus romance dramanya, ada cinta segitiganya, terus nanti ada lagi dramanya. Wah banyak. Dan bagaimana Taiki dan Chinatsu ini yang sama-sama berjuang menuju Interhigh atau kejuaraan nasional. Belum lagi Taiki ini Sigma cuy, pria Sigma. Udah gak usah dibahas lagi, anime ini bener-bener sangat bagus untuk tahun 2024 ini. Yang terakhir di list kami ada Okamito Koshinryu Merchant Meets the Wise Wolf. Bercerita tentang Craft Lawrence, seorang pedagang yang sering bersinggah di suatu desa. Dan di sana Lawrence ini lagi perjalanan menuju desa selanjutnya. Dan di sana Lawrence beristirahat sejenak saat perjalanan ke desa lain. Di padang rumput, dia bertemu dengan salah satu cerita rakyat setempat, yaitu Dewi Serigala Holo. Dan dimulailah perjalanan mereka dalam urusan perdagangan ini. Walaupun anime ini adalah anime remake, kami tetap merekomendasikan anime ini dikarenakan remake dari anime ini tidak ada yang dikat dari cerita aslinya. Cerita anime ini yang sama dengan source manganya dan dibalut dengan adaptasi remake yang tentu saja versi upgrade dari anime sebelumnya. Disertai musik yang menenangkan, gue bakal merekomendasikan anime remake ini. Ayo tak jarana. Rono wae. Lho, rene wae. Ih, rono wae. Kayak lu api. Rene lho. Iki rasane lu melu tok iki opo sih? Maksud wae. Lah iki Mas kok. Iki ayam. Jadi itu adalah list anime terbaik dari 2024 ini. Jadi coba kalian komen anime 2024 apa yang menurut kalian terbaik. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Dan follow kami di Instagram dan TikTok di @theidolguys. See you on another video guys. Cus.